Oke, Paula tadi juga baru ke rumah sakit lagi ya, memastikan. Jadi misalkan kalian belum mengerti di sini, saya itu harus pakai ini sih. Nggak usah, Nggak usah, nggak apa-apa. Lanjut. Ayo lanjut. Sebenarnya Paula juga kalau misalkan kalian baru baca beritanya, jadi kejadiannya itu sebenarnya pas Paula hamil itu kan harus tes darah. Nah pas di tes darah, dokter saya di rumah sakit Muda ya, dokter Kiano juga, dia bilang, Bu, ibu pernah ini ya, pernah terkena COVID ya, atau udah pernah divaksin ya, karena ada di antibodinya udah ada katanya. Paula bilang belum kok, belum kena. Udah bu, ini dari datanya sih sebenarnya ibu udah katanya. Belum dok katanya, kita sering kok swab. Dia takut malah waktu itu, Paula takut banget, dia sampai WhatsApp saya. Sayang ini aku dibilang ini, malah belum. Dia takutnya mempengaruhi kandungan. Akhirnya nanya lagi. Malah saya menenangkan dia, malah alhamdulillah lu. Kalau kamu emang udah seperti itu berarti kan itu kan antibodinya sudah ada, imunnya juga sudah istilahnya sudah bagus ya. Daripada kamu tahu habis itu nanti nggak kerja selama 2 minggu, 3 minggu, malah ini sebenarnya hebat banget loh. Dalam arti Allah tuh hebat banget karena kan kerjaan kita kan lagi padat ya. Dalam arti kalau misalnya sehari nggak ada pun itu berpengaruh banyak. Nah sekarang kamu malah dikasih kayak gak kelihatan semuanya dan itu langsung sembuh. Saya juga nggak tahu caranya gimana. Mungkin jangan-jangan saya juga begitu, saya bilang. Kiano juga begitu karena kita selama ini keluar kota kok kayak Superman bro. Kayak istilahnya kok nggak apa ya. Kadang-kadang terus habis kok nggak apa ya. Saya kita juga suka bingung gitu loh. Apa ya? Dan tapi memang kita jaga banget ya semuanya. Cuman orang-orang saya gitu yang kerja sama saya tuh, jadi saya sering tuh ada berempat ya tim saya tuh. Yang pertama itu pertama dia itu lebih ke arah kreatif dan juga yang ngelit lapangan sama kamera. Ini karena saya enggak dan Pak Slamet enggak. Setelah dia sembuh, Pak Slamet kena dan saya enggak. Mereka berdua ini. Dan setelah itu juga ketika yang paling parah, pas waktu saya dipijit, satu orang jadi ada tukang pijit, saya kasihan lagi pandemi, akhirnya kita jadi sinilah saya bilang di rumah itu kayak sebulan. Terus pas semua itu di swab aman negatif, dia belum sama saya. Dan akhirnya ketika dia tes, dia positif. Setelah selesai dari saya banget. Nah, itu Paula gedor-gedoran kamar, saya masih di dalam dan akhirnya dia bilang, saya tadi pemijat positif. Tapi saya santai sih, saya nggak tahu deh. Saya selalu berpikiran positif ya sebelum dia juga mijit. Saya udah suruh cuci tangan dan lain-lain, pakai masker. Dan akhirnya saya mandi aja semuanya dan ternyata saya negatif. Jadi memang saya tuh terkadang bingung sendiri sih, hampir sama kayak Raffi gitu loh. Yang posisinya kita kemana-mana, kerja kemana-mana, keluar, tapi alhamdulillah itu dijaga oleh semuanya gitu sih. Sekarang kondisinya Pak Paula sendiri bagaimana Pak? Masih isolasi juga, masih kisah kamar ya tadinya ya? Yang tadinya iya, tapi sekarang sudah enggak karena udah negatif 3 kali diceknya. Nah, itu juga kayaknya kenanya sudah agak lama deh itu. Karena kan baru kedeteknya memang dari darah. Tapi setelah itu kan kalau kalian juga tahu kan reaktif ya. Nah setelah dites lagi ternyata negatif lagi. Mungkin yang lain kan. Berarti menjalani isolasi mandiri di rumah itu berpisah berapa lama tuh Pak? Enggak, cuma 4 jam. 4 jam doang. Gara-gara kan pas reaktif, saya suruh ke kamar. Pas di kamar itu nunggu untuk PCR kan 4 jam. PCR itu biasanya 4 jam. Tunggu dulu deh supaya yakin jangan ketemu sama Kiano dulu gitu dan ada setelah PCR-nya keluar hasilnya negatif, tidak apa-apa. Cuma 4 jam doang. Sempat worry juga nggak sih? Kenapa? Sempat worry banget nggak sih? Pasti ya karena kan dia lagi hamil sih. Dan saya nggak tahu orang lagi hamil mau kena COVID itu seperti apa. Jadi dari tadi pagi sih semua teman-teman saya semuanya baik-baik sih ya, mereka pada WhatsApp saya nanya kabarnya gimana, apalagi Paula ya. Jadi baik-baik sih semuanya gara-gara tahu tentang berita ini.
menjaga mutia juga nggak sih mas biar nggak juga down karena reaktif juga sebagai selalu. Iya, karena pas reaktif sih dia agak-agak down ya. Malah saya suruh dia hotel dulu, soalnya tambah down. Salah ngomong gue ke hotel segini gitu. Malah dia agak down di situ, agak salah ngomong. Iya di rumahnya di bawah saya bilang. Gak apa-apa kok, insya Allah waktu itu juga pernah ada yang reaktif tapi negatif. Dan akhirnya aman insya Allah. Kandungan kamu udah berapa kali? Kemungkinan 2,5 ya, 2,5 kayak 2,5 3 bulan lah. Ya itu. Gimana ya? Tebak giveaway berarti nih. Giveaway. Cewek. Cewek lah, cewek. Kenapa cewek, Mas? Kehamilan sekarang direncanakan memang Mas Bayu atau emang seperti apa? Jebol bro. Wah. Jebol bro. Kita emang rencanain, cuman agak susah ya. Jadi kalau yang pertama nggak tahu kenapa memang agak mudah ya. Nanti keyakinannya istilahnya betul. Emang kita harus yakin sih ya. Nah yang kedua ini yakin tapi belum tapi lama kelamaan terus aja yakin istilahnya yakin dan akhirnya udah sidang. Ini udah ada ingin-ingin yang aneh-aneh nggak? Sekarang sih ada nginam nih ya. Waktu itu cumi, habis itu cumi hitam yang di Surabaya, habis itu ada mie Jawa. Nah itu dia lebih ke arah situ sih. Kiano nggak tahu lebih dia cium perutnya Paula ternyata anak pinter banget. Bingung dia juga. Nah, kebayang ini kan Kak Paula kan lagi hamil ya. Maksudnya untuk pasti ada dong check up ke dokter atau ke rumah sakit sendiri. Ngejaganya waktu misalnya harus check up atau khawatir nggak sih gitu pas harus check up gitu kan ke rumah sakit kan yang Keluar nantinya rumah. kan keluar rumah sakit orang sakit semua gitu. Untuk sekarang sih enggak ya. Setiap saya keluar rumah atau enggak Paula dulu takut banget sama COVID, tapi sekarang saya bilang kalau misalkan kamu takut ke rumah imunnya turun, jangan lah. Saya bilang iya kita berhati-hati sama semuanya tapi jangan pernah takut sama virus ini. Kalau kena ya udah kita selesai, tapi jangan pernah jadi semuanya itu serba salah, mau ini salah, karena itu berpengaruh banget sih saya bilang. Sama seperti sekarang lagi hamil pas ke rumah sakit, kayaknya dia sudah nggak seperti itu. Dia udah jauh banget, tapi dia menjaganya banget ya. Berarti nggak separno itu lagi. Enggak, dulu parno banget terus ada. Kalau ada yang ngasih pengertian ke Kiano gimana sih, kan mau punya adik ya. Kiano juga lagi lucu-lucunya ya. Gimana Pak? Lebih ke arah ini Paula sih lebihnya ya. Nih dedeknya digituin terus dan lama-lama nggak tahu ya ngerti ya dia. Akhirnya cium. Jadi ya apa ya, lucu banget. Apalagi itu kan masih Piano juga masih bilang masih kecil banget belum bayi ya, jadi lagi lucu ya. Kalau misalkan insya Allah ya punya sama ada 2 ya. Kiano lagi aktif juga ya kan, belajar sesuatu di rumah kayak kemarin ada vlognya buka megang kunci pintu kayak gitu-gitu. Itu gimana sih? Dia tuh lebih ke arah mobil, ke arah bel, ke arah remote. Jadi kalau misalkan kayak sama kayak anak kecil lah ini, sama banget. Cuman nggak tahu ya dia itu. Saya selalu bilang ke Paula juga, makanya saya waktu itu pernah agak-agak bukannya ini berbeda pendapat lah, karena menurut saya mau anak saya itu membahagiakan banyak orang ya, buat orang seneng ya. Tapi waktu itu Paula sangat istilahnya menjaga banget ya, bertabrakan banget gitu loh. Yang akhirnya saya bilang nggak bisa, saya bilang Bismillah aja, orang juga mau megang gua, saya bilang Bismillah aja. Walaupun emang di luar saya nggak boleh orang megang, tapi kalau teman sendiri saya bilang apa Bismillah aja, saya bilang kenapa bisa dari mana aja, mana teman. Akhirnya dia mengerti sekarang sih, karena saya tuh mau Kiano membuat seneng banyak orang, bukannya dia dikengkep gitu ya, walaupun dari keadaan kayak gini ya. Dan menyenangkannya ya, saya nggak tahu ya dalam segi berhasilnya tuh tiba-tiba ketemu di mall sama ibu-ibu gitu ya di Senayan City, dia bilang mana Kiano, dia inspirasi saya loh, kata dia. Maksudnya apa ya, pas waktu saya kena COVID disuruh dokter lihat yang lucu-lucu aja, lihat yang tenang-tenang, tiap hari saya ngeliat Kiano pagi siang malam. Saya 3 hari 4 hari harus sembuh, saya nggak nonton apa-apa lagi Kiano.
makanya saya mau dong, akhirnya saya video call. Jadi sesuatu hal yang kayak gitu yang nggak pernah direncanain sama saya, dan itu juga ya itu tujuan saya mau channel itu ya buat menghibur orang lah. Kan sekarang udah mulai ngerti juga ya kak, udah belajar banyak sesuatu gitu ya. Katanya juga udah turunan jahilnya juga dari kakak gitu. Gimana? Ya, saya tahu juga sih kalau saya dia menyenangkannya sering senyum, tawa terus. Pas mau tidur apalagi ya, atau kenapa tawa terus. Jadi memang ya itu kali ya, dan saya nggak pernah suruh dia jahil. Iya memang benar sih dia bisa jahil, sekarang mau kasih makan ya jadi ketawa ya, jadi memang nggak tahu sih ya, tapi jangan sampai Bandung ya saya. Bahaya. Kasih tanggung jawab juga nggak sih ke anak, kayak misalkan berangkat ke sesuatu gitu dia harus beresin kayak gitu. Oh iya benar. Tapi kan kadang-kadang belum ngerti ya, tapi diomongin aja. Termasuk sebagai ayah juga passion itu juga ditumpahinnya ke anak ya, kadang-kadang rambut di Iya, rambut ya. Sekarang saya mau apa lagi dulu gitu ya, tapi si Paula nggak mau, tapi ya seru lah gitu. Hari ini sih penghargaan pertama Kiano sebenarnya sih saya kan keterangan ya. Ya penghargaan apa? Baik apa gitu, makanya saya senang banget. Nanti kemungkinan tidak. Pak Paula kan juga lagi hamil, terus juga kemarin sempat juga ya apa demi ibu Piano Paula lewat jadi barongsai. Emang begitu. Oh itu ini sih itu lebih ke arah apa yang mau kita lakuin buat Kiano aja sih, buat seru-seruan aja, bukan apa-apa. Tapi kalau mau minta sesuatu Piano harus kirim orang tuanya gitu nggak sih? Biar kebiasaan aja, biar semuanya kan dilatih ya, kayak nyumun kayak apa, jadi semuanya dilatih dan lama-lama dia ingat sih semuanya. Oke. Oke. Kak Lain, ada perbedaan nggak sih di kehamilan Kak Paula kali ini dengan sebelumnya Kiano terkait Nuyuk sendiri? Perbedaan Paula pas sekarang sama Kehamilan. banyak orang bilang dia tambah cantik. Nah, kadang-kadang orang bilang tambah cantik berarti biasanya perempuan gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga, dia tuh lebih apa ya, nggak sering dandan gara-gara acara sih. Kayaknya ya ngidamnya sekarang ada, kalau dulu nggak ada. Dulu cuma sedikit ya, sekarang ya itu tadi ngidamnya ya cumi. Tapi karena sudah lewatin masa yang 9 bulan dulu, kayaknya ini agak santai nih. Iya. Kalau paling ceritakan tentang menyaksikan langsung profilnya Indah Dari itu kan nggak banyak juga ikut vlog kan? Iya. Itu sebenarnya saya dapat kesempatan sih, dalam arti waktu itu saya lagi sama Ustadz Mati Karim itu di mana ya? Saya ngeliat tanah wakaf di Bogor, jadi setelah itu dia bilang, lihat gak ini, mau lihat gak diukir dia siapa? Nah ini dari katanya. Saya nggak bisa, saya bilang besok aja kalau mau. Dan besok emang saya ada waktu sih. Nah akhirnya saya lihat, ya kalau kita sih dalam kepercayaan Islam, saya nggak tahu ini seperti apa ya, saya takut salah sama soal agama, bicara soal dalil atau gimana. Tapi yang seharusnya orang percaya, cuma saya pribadi pun karena memang kita terlalu banyak di TV soal-soal kayak begini sih ya, yang jadinya orang suka nggak percaya ya, karena sering dibuat-buat. Yang seharusnya ya juga ada sebenarnya dalam Islam, cuman karena TV itu menangani orang terlalu banyak ya dengan kerasukan dan semuanya itu ya, kadang-kadang kita tahu itu bohongan ya. Jadi saya pun terkadang terpengaruh kayak begitu, cuman memang dalam Islam memang ada kemudian. Itu kalau kasih kira Indah Dari sendiri kabarnya melihat langsung itu ya? Ya lah, semuanya lah. Karena sebelumnya dia juga nggak mau. Dia tidak mau karena takutnya malah jadi durian lagi, karena dia keselnya ketika seperti itu malah jadi caci maki segala. Saya bilang nggak apa-apa, saya pun bukan orang yang kesini mencari berita itu, dan kita nggak pernah ada berita, dia cuma pengen lihat aja, kata Ustaz Fakar. Akhirnya udah setelah lama ngomong, akhirnya mau. Nah, akhirnya lihat. Kalau yang sendiri, saya itu Boleh, saya udah
ya. Oke. Thank you.